Selamat sore Pak Ismu, Selamat Assalamualaikum. sore Bu, Waalaikumsalam. Eh, Hari ini kita melakukan coaching ya Pak Ismu. Iya Bu, Kita akan melakukan coaching kurang lebih 15 menit ke depan. Pak Ismu mungkin sehat kan Pak Ismu hari ini? Alhamdulillah Bu sehat, Alhamdulillah. sehat. Tapi ada sedikit masalah Bu tadi di kelas. Gimana Pak? Masalah apa? Bisa kita Tadi, bicarakan di sini. itulah Bu tadi itu ada sedikit masalah di pembelajaran saya itu. Padahal kan di kelas itu udah ada kesepakatan kelas ya, ya kan Bu. Ya. Kalau kalau berangkat di sekolah itu kan harus tepat waktu, disiplin gitu. Tapi ada satu anak itu susah benar untuk melakukan disiplin itu. Emang hanya anak yang ini atau semua anak Pak? Ada berapa Ya, anak? satu anak ya Bu. Satu anak ya. Mm-mm. Bapak udah tanya alasannya kenapa dia bisa terlambat? Eh, kalau dia itu hampir tiap hari terlambat tuh, tapi selalu alasannya beda-beda terus itu. Kadang kalau hari ini ngantar adiknya, besoknya lagi ngantar ibunya, besoknya lagi kesiangan gitu, ganti-ganti terus. Oh, berarti memang udah sering ya anak ini terlambat. Gitu ya. Eh, udah sudah pernah Bapak tegur secara langsung anaknya? Itulah sudah kemarin tuh sudah ada dipanggil sama anaknya pun ngobrol gitu, katanya mau berubah gitu. Tapi cuman 3 hari, 4 hari habis itu diulang lagi Bu. Oh, Bapak udah tanya kenapa dia masih terlambat? Itu karena alasannya jaraknya jauh Bu. Yaitu ya kemarin sih kalau daerah kami itu eh, paling dekat itu paling ya 1 kilo 2 kilo. Ini rumah dia itu agak masuk ke dalam, jalannya pun rusak. Itu sekitar 7 kilo lah Bu. Oh, memang rumahnya jauh ya Pak ya? Iya, 7 kilo. Kadang jalannya pun rusak. Mungkin itulah. Eh, jadi dari eh, udah Bapak tanya anaknya, terus karena Mm, memang kondisinya rumahnya jauh, kira-kira kalau kayak gitu kita punya murid kayak gitu, solusi apa yang harus kita lakukannya supaya murid kita nggak telat gitu? Kemarin sih udah saya tanya juga kan. Terus ini saya itu pengen rencana itu ya manggil orang tuanya juga. Tapi ini kan dari kegiatan sekolah itu terlalu padat, jadi belum sempat kemarin manggil orang tua siswa itu. Kalau orang tua siswa belum Bapak panggil, kira-kira harus melakukan apa lagi supaya Itulah bisa anaknya bisa tidak terlambat gitu? hmm, kemarin sih ya itu tadi rencana tuh kan ngobrol-ngobrol dengan kawan juga kan, saya tanya ke pelajaran yang lain ternyata pun ya masih suka telat juga, jadi itulah dengan rekan guru pun pengen manggil ini orang tua siswa ini gitu. Hmm, Kalau hanya hanya solusi kayak gitu, kayaknya harus ada solusi yang tambahan lain lah Pak. Oh, gitu ya. Sepertinya. Apa itu ya Bu ya? Apa lebih apa ya? Sebenarnya pengen juga Bu kayak kunjungan ke rumah gitu. Cuman kan dari dari saya sendiri kan untuk rumahnya itu kan belum tahu. Mungkin nanti ada kesempatan tuh mungkin dengan anaknya saya ikut pulang ya kan, atau nanti saya tanya alamat rumahnya, kalau ada kesempatan saya bisa berkunjung ke rumah anak tersebut.
Seandainya nih Pak, Bapak udah melakukan itu, eee, kira-kira bisa berhasil nggak? Eh, Selama ini ya kan belum kalau kemarin kan punya. masih cuman ngobrol secara secara pribadi gitu kan, tapi belum begitu mendalam. Mungkin dengan saya datang ke rumahnya, mungkin ada sedikit saling empati gitu Bu, maksud saya kan. Jadi saling, oh ternyata guru saya pun peduli dengan saya gitu kan. Jadi secara tidak langsung anak itu terketuk lah, pengen terketuk hatinya lah. Jadi saya pengen berkunjung ke rumahnya, apa yang dia alami itu pengen saya rasakan gitu loh. Oh sebenarnya kendala-kendala yang dialami itu apa? Ya, dari, apakah Bapak yakin kalau misalnya, eee, kalau Bapak datang ke rumahnya tuh, dia akan merasa, eee, gurunya peduli gitu sama dia? Hmm. Seyakin Ya, apa Bapak? ya di atas 70% lah Bu, 80%, karena kita ini kan makhluk sosial ya Bu ya. Kalau kita diberi perhatian yang lebih pasti secara tidak langsung akan terketuk hatinya. Itu yang saya ambil di situnya. Terus mungkin lagi juga dalam pembelajaran mungkin juga harus lebih memperhatikan apa minat dan bakat anak juga. Mungkin dia itu pun eh, ada kendala-kendala yang lain gitu mungkin, dan saya pun harus lebih memahami lagi. Jadi dalam pembelajaran, dalam mungkin saya bersikap atau memberikan empati kepada siswa pun harus saya berikan lebih lagi agar saling memahami. Jadi itu yang harus Bapak tingkatkan menurut Bapak ya? Iya, iya Bu. Mmm, ada nggak kira-kira hal yang, eee, ternyata berlebihan yang saya berikan sama murid saya, menurut Bapak? Mungkin karena saya itu kadang di kelas tuh terlalu disiplin mungkin, jadi eh, kadang empati itu kan menjadi kurang gitu kan. Jadi eh, dengan anak anak telat terlalu disiplin, tidak tahu kondisi anak sebenarnya, itu kan menjadi kendala juga buat saya. Jadi selama Bapak mengajar ini, yang kekurangan yang rasa Bapak itu adalah terlalu disiplin ya, Pak, ya? Hmm. Iya, iya Bu. Jadi Jadi yang harus mungkin jadi kendala siswa, jadi kadang takut masuk karena terlambat, padahal eh, harusnya pun tidak perlu takut, karena kalau alasannya betul atau sesuai pun pasti pasti diizinkan, walaupun sudah ada kesepakatan yang harus harus kita terapkan di kelas. Jadi itu kan untuk membentuk karakter siswa, untuk membentuk tanggung jawab siswa gitu. ya, seandainya nih Bapak udah ke rumahnya, terus apa yang pengen Bapak tingkatkan dari anak ini? Seandainya Putus. dia udah, iya Pak, seandainya Bapak udah sampai ke Putus. rumahnya nih, udah bicara sama orang tuanya, Hmm. kira-kira apa apa yang harus Bapak tingkatkan dari anak ini? Apakah Bapak harus minta sama Hmm. orang tuanya mendukung atau gimana gitu? Atau apa Bapak melibatkan siapa gitu yang kira-kira bisa membuat anak itu supaya tidak terlambat Hmm. lagi gitu? Ya yang utama itu tetap orang tua. Dari pihak sekolah pun karena sudah memberikan eh, aturan dan kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama, tinggal bagaimana kita menanamkan tanggung jawab ke anak tersebut. Jadi saya pinginnya anak itu pun bertanggung jawab, kembali ke sekolah, belajar sesuai dengan eh, apa yang nanti dia cita-citakan, itu bisa agar bisa terwujud gitu. Oh iya, berarti eh, kedisiplinan tuh memang perlu ya Pak ya. Iya Bu, Kira-kira perlu. nih, kan anaknya nih kan jauh nih, solusinya nih. eh Apakah eh,
Bapak memberikan toleransi untuk setiap anak yang sekolahnya jauh atau gimana? Sebelum-sebelumnya? Kalau untuk dari dulu tuh tidak, di kesepakatan kelas tuh tidak ada, Bu. Cuman kalau untuk toleransi itu ibaratnya tidak tertulis. Oh, oke. Heeh. Jadi, kalau saya ulang lagi nih, apa yang Bapak inginkan dari murid tersebut? Pengennya ya itu tadi, Bu, anak bisa sekolah lagi tepat waktu sesuai dengan, kesepakatan yang ada, Bu. Jadi biar, semua kembali, anak itu menjadi baik sesuai dengan itu tadi yang anak inginkan, itu pun bisa tercapai nanti saat meraih cita-citanya bisa terwujud, ndak putus sekolah karena di sana kan tingkat putus sekolahnya tinggi, kadang cuman SMP kelas 2, kelas 1 udah berhenti karena alasannya jaraknya jauh gitu. Jadi untuk mengurangi itu ya pengennya ada koordinasi antara orang tua, sekolah dan guru itu saling saling bekerja sama, Bu. Iya, oke. Jadi, keinginan Bapak tadi itu supaya anak itu sekolahnya nggak telat, terus Ya, menyepakati keyakinan kelas yang udah dibuat bersama ya Pak ya. ya, Terus melibatkan orang tua. Eh, Kalau nanti dengan bagaimana Bapak melibatkan orang tua tuh? Apakah Bapak hanya eh, datang ke rumahnya atau gimana? biasa kan yaitu tadi, ada rencana pengen manggil orang tuanya juga, terus saya berkunjung ke sekalian mengantar undangan tuh sekalian berkunjung ke rumahnya, terus nanti kita, kerjasama dengan kepala sekolah untuk mengundang orang tua murid untuk sosialisasi tentang, kesepakatan kelas ataupun, tentang tingkat kehadiran siswa biar, eh, solusi itu, dapat terwujud gitu loh, Bu. Oke, berarti kalau semua mm, rencana Bapak terpenuhi, Bapak yakin tuh, yakin berapa persen muridnya akan datang tepat waktu? Ya, mungkin kalau kerjasama antara orang tua pun berarti kan secara tidak langsung orang tua akan mengontrol anaknya, eh, berangkat atau tidak ke sekolah itu kan secara tidak langsung terkontrol. Kemungkinan besar lah di atas 70-an% lah, Bu. Semoga bisa terwujud lah di atas 70% tuh anak itu sudah mulai disiplin gitu. Oke, berarti Bapak yakin ya Pak Iya, dengan yang apa solusi yang Bapak rencanakan sendiri. iya, Bu. Oke, saya rasa eh, sudah Bapak udah ada solusinya dan mudah-mudahan bisa terwujud. Iya, Apakah Bu, ada yang semoga. ingin Bapak ceritakan lagi? Itu sudah saya, terima kasih banyak sudah mengganggu waktu Ibu untuk bercerita tentang masalah yang saya hadapi di kelas tadi itu, Bu. Jadi pengen, semua anak itu, lulus bisa, mengejar cita-citanya tidak terganggu jarak gitu, tapi tetap anak-anak itu bisa disiplin sekolah, melanjutkan sekolah, tidak putus sekolah, Bu. Itu, Bu. Ya, amin Pak. Semoga ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Nanti kalau ada sesuatu yang ingin dibicarakan lagi, Bapak bisa hubungi saya. Siap, Bu. Mungkin kalau ada kendala lagi saya hubungi Ibu lagi. Terima kasih banyak atas waktunya ya, Bu, ya. Ya, sama-sama Pak.